Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 dalam pembahasan lanjutan SIMA UI 2020 Matematika Dasar. Dalam 4 part kita sudah membahas 14 soal. Sekarang kita akan masuk ke part 5. Dimulai dari nomor 15. Ya, referensi dari pembahasan ini adalah buku saya ada 2, ini ada buku Matematika Wajib ya. Dengan Grafindo ya. Matematika Wajib Grafindo. Atau kadang-kadang Fasil ya, Fasil Grafindo, dan yang satu lagi Matematika Peminatan, khususnya yang kelas 1 ini ya. Penerbit Ramawidya. Oke. Itulah buku-buku saya. Nah, saya akan menjelaskan yang nomor 15 ya. Ini adalah soal peluang ya. Peluang yang banyaknya bisa kemungkinan dinyatakan oleh kombinasi ya. Anda sudah tahu kombinasi itu kalau urutannya misalnya AB dibalik jadi BA sama saja. Ya, sama saja. Kalau permutasi berbeda, AB tidak sama dengan BA. Maka kombinasi dari N unsur diambil R. Tentu R di sini lebih kecil ya. Tentu di sini R lebih kecil atau sama dengan N. Adalah N faktorial dibagi R faktorial, N kurang R faktorial. Jadi diketahui 8 orang, jadi ada 8 orang ya. Termasuk 3 bersaudara. Jadi ini termasuk 3 bersaudara ya. Termasuk 3 bersaudara. Ya, 3 bersaudara. Ida, Putri, Widya. Kita anggap aja ABC ya, biar singkat. Jadi Ida itu A, Putri B, Widya C. Akan melakukan perjalanan menggunakan 4 kano. Ya, jadi orang ini akan menggunakan 4 kano. Kano itu perahu yang hanya dinaiki biasanya oleh beberapa orang ya. Ada 4 kano tersedia ya. Jadi ada 4 kano tersedia. Orangnya juga ada 8. Setiap kano dapat dinaiki oleh 2 orang. Ya, jadi satu kano itu hanya bisa dinaiki 2 orang. Ya. Artinya 2 orang ini pasangan kan. Ini kita sebut pasangan kan. Ya. Berarti kita harus membentuk dulu pasangan dari 8 orang ini. Dari 8 orang ini ada berapa banyak pasangan? Gitu. Itu yang pertama kita harus bentuk. Dari 8 orang ini berapa banyak pasangan? Karena hanya satu pasang yang bisa naik pada satu kano. Berapa banyak pasangan? Ya, ini pertanyaan kita yang pertama. Nah, artinya 8 orang yang Anda tahu. Kalau orang yang naik di satu kano itu AB sama saja dengan BA. Ya. Jadi ini adalah kombinasi. Jadi kombinasi dari 8 orang dipilih 2. Karena satu pasang itu kan 2 orang ya. Satu pasang itu kan 2 orang. Jadi banyaknya berapa pasangan ini? Ya, ini yang kita ingin itu, berapa banyak pasangan. Tentu 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 8 kurang 2 ya, 6 faktorial. Jadi ini 8 faktorial ini adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi 2 faktorial, ada 2 kali 1, 2 dikali 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya bisa dihilangkan. Ya. Sehingga hasilnya 8 dengan 2 ini 4. 4 kali 2, 7, jadi ada 28 pasangan ya. 28 pasangan. Ya. Sementara kanonya ada 4 ya. Ada 4 kano. Ya. Dengan demikian banyak cara. Ya. Banyak cara ke 28 pasangan naik 4 kano. Kan ya? Naik 4 kano. Karena 4 kano ya. Arti 4 kano itu 4 pasangan aja kan? Karena satu kano 2 orang ya.
Jadi kalau 4 kano berarti 4 pasangan. Berarti banyak caranya tinggal 28 pasangan, ini 4 pasangan. Berarti banyak caranya 28 bagi 4. Jadi sama dengan 7 cara. Ya, jadi ada 7 cara ke 28 pasangan itu naik 4 kano. Ya kan? Nah, sekarang kita ditanya probabilitas. 2 di antara 3 bersaudara. Ya, jadi 3 bersaudara tadi ABC. Ya, 2 di antaranya pasti berada pada kano yang sama. Ya, karena satu kanonya bisa 2 orang. Ya, kalau secara harfiah kan bisa aja AB berpasangan. Bisa juga A dan C. Bisa juga B dan C. Ya. Jadi ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Ketiga bersaudara itu dua di antara ya. Ada 3 cara. 2 di antara tadi ya ABC. 2 di antara ABC. Ya, ada di kano yang sama. Ada di kano yang sama. Dengan demikian probabilitasnya 3 cara dari 7 cara. Berarti 3/7. Ya. Jadi jawaban A. Jadi peluang 2 di antara 3 bersaudara, Ida, Putri, dan Widya pasti berada pada kano yang sama. Ya, itu 3/7. Karena mereka ada kemungkinan pada kano yang sama, itu ada 3 cara. Kalau tidak A berpasangan dengan B, A berpasangan dengan C, B berpasangan dengan C. Sementara kemungkinan semua pasangan untuk naik 4 kano adalah 7 cara. Jadi 3/7. Ya. Itu nomor 15. Oke, sekarang kita ke nomor 16. Ya, nomor 16. Ya. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, ya, jadi A, B, C, D bulat positif, artinya bilangannya kalau tidak 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak boleh negatif, dan tidak boleh pecahan. Kemudian A dijumlahkan dengan B lebih kecil dengan C dijumlahkan dengan D. Ya. Atau bisa aja kita balik, C plus D lebih besar dari A plus B. Pokoknya pasangan C dan D jumlahnya lebih besar dari pasangan A plus B. Diketahui AC tambah BD 34. AC ditambah BD itu sama dengan 34. AD tambah BC 43. AD ditambah BC 43. Ya. Kemudian kita ditanya nilai C plus D ya dikurangi A plus B ya. C plus D dikurangi A plus B. Ya, taruhlah ini kita kurung juga biar enak ya. Jadi satu kesatuan. Oke. Nah, kita yang diketahui hanya 2 ini. Ya, jadi kita apa caranya pun kita berusaha. Nah, ini kalau kita lihat secara sepintas kalau A-nya dikeluarkan tinggal C plus D. Jadi mirip dengan ini C plus D. Karena itu udah aja dijumlahkan 2 ini. Ya, 2 ini saya jumlahkan. Maka nanti saya akan dapat AC plus AD AC plus AD, dan dengan cepat saya tahu A adalah faktor yang sama. Sehingga kalau saya keluarkan A, nanti ini C plus D. Sini ada C plus D, cocok. Yang ini ditambah BD ditambah BC. Ya. Secara sepintas saya lihat B-nya sama. Sehingga kalau B-nya nanti saya keluarkan, sisa D plus C, cocok. Ya, C plus D. Nah, disamakan jadi 3 ditambah, kalau ditambah 34 tambah 43 adalah 77. Oke. Sekarang ini saya keluarkan A. Ini sisa C plus D. Di sini saya keluarkan B. Ini sisa D plus C atau C plus D sama aja ya. Sama dengan 77. Nah, sekarang ini C plus D faktor yang sama. Jadi kalau saya keluarkan C plus D, ini sisa A, ini sisa B. Jadi kalau saya keluarkan A plus B, ya, sebagai satu faktor, maka, bukan A plus B. C plus D. Kalau saya keluarkan C plus D sebagai satu faktor, maka yang ini sisa A, ditambah yang ini sisa B. Nah, sama dengan 77.
Nah, sekarang dibilang di sini C plus D, gitu. C plus D lebih besar dari A plus B. Ya, ini dibilang. Ya, ini. A plus B lebih kecil C plus D atau C plus D lebih besar A plus B. Sama aja kan? Nah, ini kan perkalian. Perkalian dari dua angka. Ini juga bisa, karena itu saya rubah yang 77. Ini perkalian dua angka. Ya, kebetulan kalau saya dapat ini 7 kali 11 kan? Atau 11 kali 7 sama aja. 11 yang besar, 7 yang kecil. Nah, dengan demikian saya bisa tahu kan? Di sini yang lebih besar adalah C plus D. Berarti C plus D ini adalah 11, ya kan? Karena dia lebih besar. Gitu. Ya. A plus B yang lebih kecil itu 7. Nah, kemudian yang disuruh hitung C plus D dikurang A plus B. Itu yang disuruh hitung ya. Ini kan yang disuruh hitung. Ya udah, C plus D-nya 11. 11 dikurangi 7. 4. Ya, jadi saya dapat 4. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Ya. Ini ada logaritma. Ya, logaritma, makanya saya bilang ini dipelajari di bab 1 ada di sini. Ya. Di matematika wajib sudah tidak dibahas ya, logaritma. Jadi, kalau Anda mengikuti matematika wajib tidak bisa. Tapi di SMP mungkin sudah diajar ya. Saya nggak tahu di SMP biasanya kelas 3 sudah diajar logaritma sederhana. Tapi kan kalau hanya dengan modal SMP latihannya nggak sesuai. Jadi Anda harus pelajari terpaksa dari matematika peminatan jilid 1 ini. Kalau tidak sempat di video saya ada itu, persamaan logaritma ya dan persamaan eksponen. Ya. Anda bisa tonton. Oke. Yang pertama ini adalah tentang fungsi komposisi ya. Karena di sini ada FOG. Nah, tapi lebih dari 2 ya. Biasanya kita kan hanya 2. FOG, GOF. Ini lebih dari 2 ini. FOG 3. 3 ya, fungsi. Komposisi. Komposisi artinya gabungan. Ya, karena lebih dari 2 kita sebut saja jamak ya. Ya, karena lebih dari 2. Ya. Nah, Anda harus tahu apa itu arti dari F, O, G, Y. Apa artinya itu? Ya kan? Artinya apa? Pertama, garap dulu GY. Ya, jadi ini sisa FOF. Jadi ini adalah FOF, GY-nya digarap dulu. Itu kan ya, dimasukkan. Ya, nanti dapat hasilnya. Sudah dapat hasilnya, maka sisa F ya, jadi F. Ya kan yang kedua ini kan. Fungsi dari, ya kan ini kan FOF dari GY ya, dari GY. Kalau sudah ketemu, tinggal F dari FGY. Itu ya. Nah, begini ya. Ini. Dan seterusnya, ya. Demikian juga dengan yang keempat ini. GOF X. Apa artinya? Pertama, garaplah Fx. Jadi ini sama dengan GOG dari Fx. Ya toh? Sudah itu yang ini. Artinya G dari, ya kan? G dari GFX. Ya, gitu ya. Itu maksudnya ya fungsi komposisi. Ya, sekarang kita garap. Diketahui log Fx ditambah log GY sama dengan log 1 plus Z. Ini ya. Oke. Ini kita biarkan saja setnya yang kita masukkan ya. Jadi ini kita biarkan aja log Fx. Kalau kita mau satukan ini plus ini artinya kali. Jadi ini kali begini. Kali GY ya. Nah, karena ada rumus begini ya kalau di pinggir sini ya. Atau ya kita tulis saja di sini ya. Pinggir sini ya. Ya kan? Logaritma anggap aja Fx ini M. Ini N. Bilangan pokoknya sama ya, 10. Maka dia bisa disatukan menjadi numerusnya, numerus M, numerus N ini bisa disatukan jadi kali.
Nah, begini ya. Itu yang pertama ya. Kemudian sekarang kita hanya memasukkan Z gitu. Ini Z-nya dimasukkan karena diketahui Z itu ini. X plus XY plus Y. Jadi 1 plus Z-nya ya. Z-nya saya masukkan ini. X plus XY tambah Y. Nah, begini. Ya. Kemudian ini saya samakan. Ini saya bawa ke sini. 1 plus X. Nah, begini. Ya. Ditambah, ini saya sendirikan. Karena secara pintas saya lihat bahwa Y-nya sama. Jadi bisa saya keluarkan. Kalau saya keluarkan Y, maka hasilnya adalah ini tinggal X, ini sisa 1 ya. X tambah 1. Nah, begini. Ya. Nah. Terus ini ada 1 plus X, ini ada X plus 1. Sama kan? Bisa saya keluarkan lagi itu. Jadi log, gitu. 1 plus X, X plus 1 sama aja ya. Mungkin kita X-nya dulu boleh. X plus 1. Ya, ini keluar. Kalau ini kan artinya 1 plus X kali 1. Berarti dia sisa 1 tuh. Ya, X plus 1 kali 1. Ditambah Y kali X plus 1. Jadi X plus 1 kali Y. Kan begini. Nah. Jadi perkalian. Persis ini. Perkalian. Log Fx kali GY. Nah, ya. X duluan. Ini X. Ini X. Ya. Kemudian ini GY. Ini fungsi Y. Nah. Dari sini bisalah kita kesimpulkan sesuai dengan nomor 1 ini. Jadi Fx bisa saya tulis X plus 1 ya. Atau 1 min X. 1 plus X. Jadi di sini kesimpulannya Fx bisa kita tulis 1 plus X. Persis seperti nomor 1. Jadi 1 benar. Ya, kemudian GY bisa saya tulis 1 plus Y. Ya. Ya, dengan demikian 2 benar. Nah. Oke, kalau 1 benar, 2 benar, maka jawabannya kalau tidak A, karena di A 1, 2, dan 3 kan? Benar. Ya. Kalau tidak E, ya E. 1 benar semua ya, benar semua. Nah, jawabannya kalau tidak A, E. Cuma 2 ini aja ya. Kalau tidak A, E. Karena yang B nggak bisa kan, B kan 1, 3. Jawaban B 1, 3. Jawaban C 2, 4. Nggak ada 1 kan. Jawaban D hanya 4. Nah, jadi kalau tidak A, E. Bedanya di mana? Di nomor 4. Ya. Jadi sebetulnya kita sekarang hanya lihat nomor 4 lah. Kalau nomor 4 benar, ya kalau nomor 4 benar, maka jawabannya E. Tapi kalau nomor 4 salah, jawabannya A. Jadi nomor 3 nggak perlu kita lihat. Oke, sekarang nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4 ya. G, O, G, O, F, X. Ya, sama dengan 3 plus X. Betul nggak? Oke, seperti tadi. Kita garap dulu yang ini. Jadi ini sama aja dengan GOG dari. Gitu kan bacanya. GOG dari Fx. Nah, begini. Fx-nya kita masukkan. Apa itu Fx? 1 plus X. Ya, jadi Fx ini 1 plus X. Ya, 1 plus X. 1 plus X. Nah, begini. Ini jadi GOG. Nah, itu GOG. Oke. Sudah itu, apa yang kita lakukan? Ya, ini semua, ini kan Anda suruh buktikan 3 plus X kan? Sudah itu apa yang kita lakukan setelah GOG? G dari, ya toh? G dari kan, ininya dimasukkan ke sana. Jadi G dari G1 plus X. Nah, ini kita masukkan G1 plus X. Yang diketahui di G itu GY ya. GY diketahui sudah kita berhasil turunkan dari 1 plus Y. Nah, ini bukan GY tapi G1 plus X. Ya. Artinya apa? Y-nya diganti 1 plus X. Ya, setiap ketemu Y diganti 1 plus X. Jadi ini sama dengan 1 ditambah Y-nya diganti 1 plus X. Jadi ini akan sama dengan 2 plus X. Gitu ya. Oke. Jadi ini G1 plus X ini adalah 2 plus X. Ya. Jadi G 2 plus X.
Ya, di sini ya. Jadi ini jadi G 2 plus X. Nah, ya enggak. Sementara GY tetap 1 plus Y. Ya kan? Nah, sudah sama. Cuman ini G2 plus X, ini GY. Nah, jadi 1 plus Y, 1 plus Y-nya diganti ini kan? 2 plus X. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 2, 3. 3 plus X. Anda lihat. Betul nggak jawaban 4 itu? Ya, betul. 3 plus X. Ya, 3 plus X. Ya, jadi dengan demikian 4 benar. Ya, karena 4 benar, maka jawabannya adalah E. Gitu? E ya. Jadi jawabannya adalah E. Iya. Ya. Jadi jawabannya E nih. Ini petunjuk 1, 2, 3, 4 kan? Ya, jawabannya E. Nah, ya, soal seperti ini cara mengerjakannya seperti itu. Oke, itu nomor 17 ya. Kita lanjut ke nomor 18. Jika fx sama dengan px plus k, px plus q, dan gx sama dengan fx kali fx plus 2 dengan, ini maksudnya turunan ya. Turunan pertama dengan memasukkan x0 sama dengan 1. Dan G, turunan pertama dari G dengan masukkan X-nya 0, 0. Maka yang mana yang benar? 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah dikombinasi antara fungsi dan turunan ya. Ya, di antaranya di sini nanti akan ada turunan perkalian dari fungsi. Jadi misalnya Gx itu bisa saya tulis fungsi X kali fungsi X. Tapi ini UX, ini Vx. Maka turunannya, Anda lihat turunannya adalah pertama turunkan fungsi yang pertama, jadi U diturunkan, V tidak. Ditambah gantian, U tidak diturunkan, V yang diturunkan. Ini yang disebut turunan fungsi berantai kan. Ya, kita mungkin akan ke sana. Oke, yang pertama dulu. Ya, jadi Fx diketahui, Gx. Kita akan tinjau dari Gx ini ya. Gx dulu ya. Ya, kita cari dulu Gx sama dengan Fx ya dikali Fx plus 2 ditambah 2. Nah, jadi ini perkalian fungsi kan? Iya. Ya, jadi kalau Anda ini di kelatnya misalnya, ini kelatnya ya. Di sini aja ya. Fx-nya kan Px plus Q. Yang mau saya cari kan Fx plus 2 ditambah 2 ya. Jadi Fx plus 2 ditambah 2 sama dengan, nah, ini saya ganti X-nya X plus 2 ya. Karena Fx plus 2. Jadi P kali X plus 2 plus Q. Nah, ini adalah Fx plus 2 ya, yang ini. Ditambah 2, ini lain lagi. Ditambah 2. Jadi, yang di dalam kurung ini adalah, ya, P, kita mau kalikan boleh, tidak juga boleh ya. Tidak juga boleh, ya, tapi, oke, nggak usah dulu lah. Nanti kalau kita mau kalikan nanti aja. P kali X plus 2 ditambah Q plus 2. Oke, ya. Jadi kita tulis di sini, ini akan sama dengan Fx ya, Fx-nya ini, ya. Px plus Q, Px plus Q dikali ini, ya. P kali X plus 2 plus Q plus 2. Nah, begini. Nah, ini Gx. Oke. Fungsi ya. Ya. Kemudian nanti di sini ada F0, ada G0 ya. Ada F0, ada G0 ya. Ada F0, ada G0. Ini ada turunan pertama. Turunan pertama 0 sama dengan 1. Turunan pertama dari absen 0 sama dengan 0. Oke, jadi kalau gitu kita turunkan aja ya. Turunkan ya. Ini kan ada Fx. Fx-nya itu apa? Px plus Q. Sekarang saya turunkan ya, F absen X. Berarti ini saya turunkan kan? Turunan dari Px, P. Ini bilangan tetap, turunannya 0. Ya. Jadi di sini saya dapat F absen X itu adalah P. Ini saya dapat. Oke.
Di sini ada G aksen, ya toh. Berarti ini saya turunkan GX ini ya, ini GX. Jadi Anda lihat ini fungsi kan? Ini fungsi, ini juga fungsi. Ya, atau kita buka aja ya, biar gampang kita buka aja deh. PX plus Q, ini kita buka kurungnya. Jadi PX ditambah, ini kan bilang tetap, P kali 2 ini bilang tetap, gabung dengan ini. 2P plus Q plus 2. Biar kelihatan begini kan. Sekarang saya turunkan ya. Maka G aksen X akan sama dengan, atau kita masukkan dulu juga boleh. Ini gini kan. Turunan pertama dari 0 sama dengan 1. Ya kalau saya ganti X-nya 0. Turunan pertama dari X kan P. Ya, jadi tetap. Jadi mau dikasih 0 ya tetap aja P. Begini kan. Sementara turunan pertama dari 0 nilainya 1. Kan gitu ya. Ini diketahui kan. Ini diketahui. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat P-nya itu 1 gitu loh. Jadi supaya sederhana P-nya kita ganti nanti 1. Kan dapat. Ya toh? Oke. Jadi supaya sederhana saya ganti ya. P-nya 1. Oke. Supaya sederhana, maksud saya supaya jangan terlalu banyak variabel ya. Jadi fx-nya itu bisa saya tulis px plus q, p-nya 1 kan, berarti x plus q. Nah, kan begini. Kemudian gx-nya, ini tadi gx, ya, ini sudah yang terbaru. Gx-nya sama dengan, saya masukkan p-nya 1 ya, ini. Jadi x plus q, ya, jadi tinggal q aja kan, nanti kali p-nya 1 ya, jadi x ditambah, nah, 2 kali 1, 2, ditambah Q, ditambah 2. Nah, nanti sekarang 2 tambah 2 juga disederhanakan aja. Jadi ini X plus Q kali X plus Q plus 4. Nah, kan lebih sederhana. Variabelnya cuma 1 Q doang kan. Nah, begini. Oke. Sekarang G aksen 0, 0. Nah, dari situ kita dapat Q. Coba kita turunkan sekarang. G aksen X secara umum. Maka ini yang kita sebut U kan. Fungsi X. Ini yang kita sebut V. Ya, hasilnya adalah turunkan U kali V ditambah U jangan diturunkan, gantian V-nya diturunkan. Nah, gitu ya. Jadi kita mulai ya. U adalah X plus Q. Kalau kita turunkan berapa? Turunan dari X 1. Nah, turunan dari Q nggak ada, 0. Oke, jadi U aksen 1. Jadi ini tuh 1. Kali V, V-nya ini kita daftar. X plus Q plus 4. Ini kan ya. Gitu. Ditambah U. U-nya ini. Ya. X plus Q. Kali V aksen. Nah, V aksennya berapa? Ya, oke di sini ya. V-nya itu adalah X plus Q plus 4. Nanti kalau kita turunkan apa ini? Turunan dari X, 1. Ini bilangan tetap, 0. Jadi 1 juga. Ya, V aksen juga 1. Jadi kali V aksen 1. Nggak ada gunanya, ya kan? Dengan demikian, kita dapat Q aksen X. Ya, G aksen X kita dapat. Terus ini apa ini? G aksen 0 harus 0. Ya kan? Oke. Jadi kalau X-nya saya ganti 0, nah ini X itu di sini. X itu di sini. Saya ganti 0. 0 ditambah Q ditambah 4. Gini kan ya? Ditambah, ini 0. 0 ditambah Q. Berapa jadinya? Q ditambah Q, 2Q ditambah 4. Nah, ini saya dapat. Sedangkan diketahui kan ini. G aksen 0 harus sama dengan 0. Nah, ini diketahui. Nah, sama dengan P tadi. Kita samakan kan. Tadi kita udah dapatkan ini. F aksen X adalah P. F aksen 0 adalah P. Gitu? Karena dia tidak tergantung. Sedangkan diketahui F aksen 0 adalah 1. Sehingga kalau kita ruas kiri udah sama, maka P1. Ini sama. Ini juga ruas kiri udah sama kan? G aksen 0, G aksen 0. Maka ruas kanan harus sama. 2Q tambah 4 sama dengan 0. Berarti 2Q-nya adalah min 4. Berarti Q-nya adalah min 2. Nah, dapat Q-nya min 2. Ya, dapat Q-nya min 2. Dengan demikian, kita masukkan ke sini.
supaya kita dapat GX-nya. Key-nya sudah hilang gitu loh. Diganti dengan min 2 ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya, kita substitusi key-nya min 2, kita dapatkan GX sama dengan ya X plus key jadi X min 2 gitu. X plus key ya di sini aja lah ya. X plus key plus 4 supaya nggak banyak tulisan. Jadi ini X plus X min 2 tambah 4 berapa? X plus 2. Nah, jadi ini X plus 2 gini. Nah, dapat GX ya. Fx-nya sudah dapat tadi? Belum. Sekarang masukkan di sini. Fx didapat ya toh. Ya. Fx-nya kan X plus key. Jadi sekarang kita masukkan ke sini. Fx adalah X min 2. Nah, ini Fx. Ini Gx. Nah, sekarang kita bisa meriksa kan? Kita tinggal bisa meriksa sekarang. Periksa. Nomor 1 atau nomor 3. Karena kalau 1 benar, 3 benar. Ayo. Nomor 3 misalnya lebih gampang ya. F0. Ya. F0 berapa? Ini. X-nya diganti 0 ya. Ini ya. 0 kurang 2. Jadi dari sini kita dapat F0 min 2. Oke. Satu lagi F aksen 0. F aksen. Ya kita cari F aksen X dulu. F aksen X di sini nih. Kita turunkan kan ini. Turunan dari X berapa? 1. Ya. Nah, kalau kita ganti 0, F aksen 0, ya 1. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Ya. F0 samakah dengan min 2 X aksen 0? Itu kan pertanyaannya, samakah? F0 udah kita dapat ya, min 2. Sekarang ini. Min 2, F aksen 0-nya berapa? 1. Ya, betul. Min 2 sama dengan min 2. Jadi 3 benar. Kan gitu. Ya, dengan demikian 3 benar, maka 1 juga benar. Ya. Oke, berarti kita harus periksa 2 kan? Ya. Kalau 2 salah, jawabannya gampang, 1, 3. Ya kan? Kan A itu 1, 2, 3. B itu 1, 3. C itu 2, 4. D 4 saja. E semuanya. Gitu. Jadi kalau 1 benar, 3 benar, itu kemungkinannya A, B sama E. C sama D udah nggak mungkin benar. Ya, kalau Anda bisa lihat nomor 4, benar, jawabannya E. Tapi kan kita biasanya lihatnya nomor 2. Kita periksa nomor 2. Kalau 2 benar ya jawabannya A atau E. Tapi kalau 2 salah, jawabannya B. Gitu ya. Kita periksa 2 lah. 2 itu apa? F aksen X sama dengan Fx plus 1. Benar nggak? Tapi dalam variabel ya. Oke. F aksen X. Ya. Nah ini. Ini. F aksen X itu apa? P kan? F aksen X itu P. Kita udah dapat nih. Ya. Karena, atau kita tulis lagi lah. Boleh. Kita mau hitung lagi. Boleh. Ya. Kita hitung lagi. Nih. Fx-nya itu ini. X min 2. Oh, udah kita dapat tuh X min 2. Nah. Sekarang kita disuruh membuktikan apa? Nomor 2, F aksen X sama nggak dengan Fx plus 1? Nah, coba kita coba Fx plus 1 dulu. Berarti X-nya diganti X plus 1 ya. X-nya diganti X plus 1. X tambah 1 kurang 2. Hasilnya berapa? X min 1. Oke, ya. Ya, ini. Sekarang yang kanan kita hitung. Yang kiri, F aksen X. Nah, ini dari sini nih. Berapa F aksen X? Turunan dari X min 2 berapa? 1. Ya. Sekarang sama nggak? F aksen X 1. Ya. Sama nggak? F aksen X. Sama nggak dengan Fx plus 1 kan gitu. F aksen X berapa? 1. Sama nggak? Fx plus 1, X min 1. Nggak sama kan? Salah. 1 nggak sama dengan X min 1. Salah. Nah, karena 2 salah, maka pilihannya tinggal 1 dan 3. Ya, jadi tidak perlu lagi periksa 4. 1 dan 3 jawabannya adalah B. Ya, gitu. Tidak perlu lagi nomor 4 diperiksa. Pasti salah. Ya, karena tidak ada 1, 3, 4.
4 ini pasti salah, ya. Tapi mari kita buktikan, ya. Karena kita belajar kan, biar puas kita. Tapi kalau di soal sebenarnya, ketika Anda ujian nggak perlu ya, nggak perlu penasaran Anda. Ini hanya mau belajar aja. Mari kita buktikan G0 sama dengan F aksen 0. Salah. Nah, mari kita buktikan. GX-nya berapa tadi? Udah kita dapat. GX. Nah ini. GX sudah kita dapat. Ya. GX adalah X min 2 kali X plus 2. Ya. Atau kalau Anda mau langsung, masuk langsung aja. X kuadrat min 4 ya. Supaya gampang nanti. Oh, tapi enggak, ini tinggal G0. Ya udah, berapa kalau G0? X-nya diganti 0 kan? Ya, 0 kurang 4. Min 4. Nah, ini min 4. Sekarang F aksen 0. Berapa tadi? F aksen 0, 1. Tadi udah nih. Nih. F aksen 0, 1. Salah kan? Min 4 tidak sama dengan 1. Salah. Ya. Tapi nggak perlu dilihat. Hanya untuk belajar. Kita masih tertinggal 2 soal lagi, tapi supaya tidak panjang, maka part 5 ini kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajarlah dengan semangat juang yang tinggi. Ya. Maka pada saatnya nanti Anda pasti akan berhasil. Jika Anda merasakan video pembelajaran ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, optimis, dan sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.